children? Ya, Mami harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Well, today we will meet again in the encyclopedia class. Untuk yang kelas 7, ini adalah pertemuan pertama kalian, ya. Dan ini juga pertemuan pertama di tahun 2021-2022. So, what will we talk today? Oke, anak-anakku sekalian, banyak sekali permasalahan yang dialami oleh remaja, rentan sekali dengan permasalahan hati dan perasaan. Nah, seperti kalian juga. For example, kalian sering sekali berubah mood, ya, berubah suasana hati, tetapi ini lain dari yang lain, dan itu sudah dianggap sesuatu yang menyimpang atau disorder, ya. So, the topic today is about bipolar disorder. Mau tahu tentang apa itu bipolar disorder atau penyimpangan bipolar? Well, topik ini akan dibawakan oleh temanmu Naura Akila dari 9J. Selamat menikmati. Thank you. Well guys, do you know about the definition of bipolar disorder? So, menurut National Institute of Mental Health, gangguan bipolar atau bipolar disorder adalah suatu gangguan episodik kronis, yang berarti gangguan mental yang kadang-kadang dan secara tidak teratur. Itu dapat menyebabkan perubahan suasana hati, energi, kegiatan, dan konsentrasi atau fokus yang tidak lazim. Seringkali ekstrim dan berubah-ubah. Gangguan bipolar kadang-kadang disebut gangguan manik depresif atau depresi. And menurut helasehat.com, bipolar disorder adalah suatu gangguan mental yang menyebabkan terjadinya perubahan mood yang ekstrim. Hal ini membuat orang yang mengalaminya bisa berubah perasaan secara tiba-tiba dari sangat bahagia atau yang disebut dengan fase mania menjadi sangat sedih atau yang disebut dengan fase depresi. Seringkali di antara perubahan keduanya, pasien tetap mengalami kondisi suasana hati yang normal. Meski demikian, perlu diketahui bahwa penyakit depresi dan bipolar disorder bukanlah sesuatu hal yang sama. So, if you already understand about the definition of bipolar disorder, now let me tell you about these types of bipolar disorder. Ternyata ada 3 jenis bipolar disorder. Ketiga jenis itu memiliki perubahan suasana hati, energi, dan tingkat aktivitas yang jelas. Suasana hati ini berkisar dari periode-periode yang sangat naik, yaitu gembira, mudah marah, atau berenergi. Periode-periode ini dikenal sebagai episode mania. Suasana hati juga bisa menjadi sangat murung. Periode yang menyedihkan, acuh tak acuh, atau putus asa dikenal sebagai episode depresi. Bahkan, ada beberapa orang yang mengalami kedua episode tersebut secara bersamaan. Gejala itu disebut sebagai hipomania. Dari 3 jenis bipolar disorder, yang pertama, gangguan bipolar 1. Didefinisikan oleh manik-manik yang berlangsung paling sedikit 7 hari atau oleh gejala manik-manik yang sedemikian parahnya sehingga orang tersebut membutuhkan perawatan segera di rumah sakit. Biasanya, episode depresif juga terjadi. Biasanya berlangsung setidaknya 2 minggu. Gejala depresi dan gejala mania juga bisa terjadi pada saat yang sama loh. Gangguan bipolar 2 didefinisikan oleh pola episode depresif dan episode hipomania, tetapi bukan episode mania penuh yang khas dari gangguan bipolar 1. Gangguan siklotimia ditentukan oleh periode gejala hipomania dan periode depresi yang berlangsung setidaknya 2 tahun. Tapi bagi anak-anak dan remaja biasanya 1 tahun. Kadang-kadang seseorang mungkin mengalami gejala gangguan bipolar yang tidak sama dengan ketiga kategori tersebut.
Ngomong-ngomong, apa kalian tahu jika gangguan bipolar biasanya didiagnosis selama akhir masa remaja atau awal masa dewasa? Kadang-kadang gejala bipolar dapat muncul pada anak-anak. Gangguan bipolar juga dapat muncul pertama kali selama kehamilan atau setelah persalinan. Meskipun gejalanya mungkin berbeda-beda, seraya waktu berlalu, gangguan bipolar biasanya membutuhkan perawatan seumur hidup. Dengan mengikuti rencana perawatan yang telah ditetapkan, dapat membantu seorang penderita bipolar mengatasi gejala mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, bipolar disorder merupakan salah satu gangguan jiwa. But guys, are you know the causes of bipolar disorder? Penyebab munculnya bipolar disorder belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat dugaan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari adanya ketidakseimbangan pada neurotransmitter, yakni senyawa alami yang berfungsi mengendalikan fungsi otak. Selain itu, faktor genetik, fisik, lingkungan, dan sosial memiliki peran atas terjadinya ketidakseimbangan neurotransmitter yang diduga menjadi penyebab gangguan bipolar. Maka dari itu, gejala gangguan bipolar dapat terpicu jika seseorang mengalami peristiwa traumatis. Selain peristiwa traumatis, faktor lain yang juga diduga memicu munculnya gejala gangguan bipolar meliputi penyakit fisik, gangguan tidur, memiliki masalah rumah tangga, keuangan, pekerjaan, atau masalah keseharian lain, kecanduan alkohol, dan menyalahgunakan nafsa. By the way, kalian penasaran gak sih? Gimana ya ciri-ciri seseorang yang memiliki bipolar disorder? Ternyata, ciri-ciri bipolar tergantung dengan fase yang dialami oleh penderitanya. Ciri-ciri bipolar fase mania. Keadaan ini biasanya terjadi selama kurun waktu sejam, sehari, bahkan seminggu. Mereka yang berada pada fase ini akan memperlihatkan perilaku ekstrim dan tak terkendali. Beberapa cirinya antara lain menunjukkan kegembiraan yang berlebihan, berbicara sangat cepat dan sulit untuk dipahami, mengalami insomnia bahkan tidak tidur semalaman, tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Ciri-ciri bipolar fase depresi. Berbanding terbalik dengan fase mania, pengidap bipolar yang berada pada fase depresi cenderung menampakkan kesedihan serta keputusasaan yang tidak wajar. Ada berbagai tanda ciri bipolar fase depresi, yakni hilangnya ketertarikan terhadap aktivitas yang dilakukan, tampak tak bertenaga dan tak berenergi secara tiba-tiba, berubahnya pola makan secara drastis. Dari yang tadinya meningkat, hingga hilangnya nafsu makan. Menarik diri dari lingkungan serta orang-orang terdekat, mengalami gangguan terhadap daya ingat dan kesulitan fokus. Lalu, pengobatan apa yang bisa membantu seorang penderita bipolar? Beberapa perubahan gaya hidup sehat dan pengobatan di rumah yang dapat membantu seorang mengatasi bipolar disorder. Tidur yang cukup dengan mengikuti jadwal tidur yang rutin, lakukan aktivitas fisik secara rutin, bangun hubungan sehat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif. Tak